Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar nih? Saya harap dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, perkenalkan, nama saya Faridah Aini. Saya akan coba menjelaskan tentang perusahaan makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken. Siapa sih yang gak kenal sama perusahaan KFC? Hampir semua orang di Indonesia pernah mampir di gerai ayam goreng asal Amerika tersebut. Bahkan mungkin sudah hafal rasanya. Mungkin salah satu dari kalian yang sedang mendengarkan video ini pernah mampir bukan ke gerai KFC? Nah, Kentucky Fried Chicken ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders yang lahir pada tanggal 9 September 1890. Beliau mendirikan perusahaan KFC pada usia 65 tahun. KFC merupakan salah satu bisnis terbesar global industri pelayanan makanan dan secara luas dikenal di seluruh dunia sebagai wajah Kolonel Sanders. Pada usia 40 tahun, Kolonel Sanders mulai memasak untuk turis di bengkelnya yang terletak di Corbin. Namun, bukan datang untuk layanan mobil mereka. Ratusan orang mulai datang ke stasiun Kolonel khusus untuk makanan. Jadi, ia memperluas baru dan bisnis datang dengan bergerak di seberang jalan ke hotel dan restoran yang kapasitasnya 142 orang. Saat memasak di sini, Kolonel Sanders menyempurnakan rahasia 11 campuran bumbu dan rempah-rempah untuk resep khusus yang masih dipakai hingga sekarang. Nah, dengan teknik memasak khusus, Sanders Station menjadi terkenal dan telah diakui untuk masakan yang luar biasa oleh gubernur pada waktu itu. Pada tahun 1939, Kolonel Sanders restoran memenangkan teratas di Dan St. Heinz Adventures in Good Eating. Setelah startup yang sangat luar biasa pada tahun 1952, Kolonel meyakinkan dirinya selama sisa hidupnya kepada usaha waralaba ayam. Untuk menyebarkan resepnya yang terkenal, ia membentang negara di mobilnya dari usaha kecil di Kentucky untuk memasak dengan ayam untuk pemilik restoran dan karyawannya. Begitu banyak restoran setuju bahwa dengan tahun 1964, Kolonel telah lebih dari 600 outlet waralaba di Amerika Serikat dan Kanada untuk ayam. Wow, banyak bukan? Juga pada tahun 1964, Kolonel Sanders memutuskan untuk menjual bunga di Amerika Serikat perusahaan untuk perubahan kecil. Nah, jadi Kolonel Sanders selain memiliki perusahaan ayam, dia juga mempunyai perusahaan bunga. Namun, Kolonel Sanders terus menjadi juru bicara pabrik KFC dan pada tahun 1976, ia diangkat menjadi kedua di dunia selebriti paling diidentifikasi oleh survei independen. Dengan kelompok baru ini, investor melaksanakan corporation. KFC diperluas dan matang dengan cepat. Setelah perusahaan KFC diakuisisi oleh Hablin pada 8 Juli 1971, perusahaan berkembang menjadi 3.500 waralaba dan restoran di seluruh dunia. Banyak banget nih. Nah, kita masuki KFC masuk ke Indonesia. PT Fast Food Indonesia adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Gelael Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan telah memperoleh sukses. Kesuksesan outlet ini kemudian diikuti dengan pembukaan outlet-outlet selanjutnya di Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Kota Bandung,
Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Keberhasilan yang terus diraih dalam pengembangan merek menjadikan KFC sebagai bisnis waralaba cepat saji yang dikenal luas dan dominan di Indonesia. Bergabungnya Salim Group sebagai pemegang saham utama telah meningkatkan pengembangan perseroan pada tahun 1990 dan pada tahun 1993 terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhannya. Perseroan memperoleh hak waralaba KFC dari Yum Restaurant International atau YRI, sebuah badan usaha milik Yum Brands, yaitu sebuah perusahaan publik di Amerika Serikat yang juga pemilik waralaba dari 4 merek ternama lainnya, yakni Pizza Hut, Taco Bell, A&Y, dan Long John Silver's. 5 merek yang bernaung di bawah satu kepemilikan yang sama ini telah memproklamirkan Yum Group sebagai fast food chain terbesar dan terbaik di dunia dalam memberikan berbagai pilihan restoran ternama, sehingga memastikan kepemimpinannya dalam bisnis multi-branding. Untuk kategori produk daging ayam cepat saji, KFC sangat tak terkalahkan. Nah, ada beberapa strategi bisnis yang diterapkan dalam KFC. Yang pertama yaitu keunikan produk dalam resep rahasia ayam goreng Sanders. Kedua, pemilihan strategi harga produk. Yang ketiga, lokasi yang tepat. Dan yang keempat yaitu memiliki diversifikasi produk. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang ingin mendirikan sebuah perusahaan bisa mencontoh nih strategi apa yang diterapkan oleh pihak KFC sehingga mereka dapat membangun perusahaan dari perusahaan kecil menjadi perusahaan yang besar. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. I think that's it. Thank you so much guys sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.